Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia-Nya kita masih diizinkan bersekutu bersama dalam kesempatan ini dalam seri bertumbuh dalam iman bersama saya Yohanes. Mari selama 10 menit ke depan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat kehidupan ini, buat kesempatan ini yang masih Kau berikan kepada kami. Terlebih untuk kesempatan kami boleh bersekutu dalam kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, buat apa yang Kau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman kebenaran ini. Mampukan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Kita sekarang sampai di Efesus pasal yang kelima. Kita mau baca ayat yang ke-25, 26, dan 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus pasal 5 mulai ayat yang ke-25 berbicara tentang peran suami, tentang tatanan yang sudah ditentukan oleh Allah dalam hubungan suami istri. Kita sudah belajar tentang peran istri mulai ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Dikatakan di sana istri sebagai penolong itu harus tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan kita sudah belajar bersama bahwa tunduk di sini bukan berarti pasrah, mau diapa-apain gimana ya sudah, atau mau disiksa, mau dipukul, ditendang ya sudah saya harus tunduk, harus menuruti segala yang diperintahkan kepada saya. Enggak ya, tunduk di sini bicara tentang kerendahan diri, kerendahan hati, untuk mengakui otoritas Tuhan, untuk mengakui otoritas suami yang sudah ditetapkan Tuhan atas istri dalam hubungan rumah tangga, dalam hubungan suami istri. Nah kemudian ayat yang ke-25 yang kita bahas kemarin, suami pun diajarkan untuk tidak salah arti, tidak menyalahartikan kata tunduk di ayat yang ke-22, dan kemudian merasa aku bisa berbuat semauku. Hai istri, kamu harus melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Gak ngerti, pokoknya apa caranya, lakukan semua. Pokoknya aku harus dilayani dan kamu harus melayani. Enggak ya, ternyata enggak. Ayat 25 langsung memberikan penjelasan kepada suami bahwa kamu harus mengasihi istrimu. Jadi bukan tentang kamu dilayani. Enggak ya, mengasihi dalam bahasa aslinya agapao, berasal dari kata agape. Di situ memiliki makna kasih yang sangat mendalam, kasih yang paling agung, di mana di situ adalah kasih yang berkorban, kasih yang tanpa syarat. Jadi mengasihi istri bukan aku mau mengasihi kamu kalau kamu menuruti semua perintahku, itu syarat. Aku mau mengasihi kamu kalau itu syarat. Dikatakan Kristus mengasihi jemaat itu agape, demikian juga suami mengasihi istri itu agape. Mengasihi yang tanpa syarat, mengasihi yang bahkan berkorban. Jadi bukan suami itu minta dilayani enggak, tapi suami itu meneladani Kristus, bagaimana Kristus itu memberikan dirinya bahkan kepada jemaat. Ini ukuran kasih yang sangat luar biasa. Dan ini yang firman Tuhan katakan kepada suami-suami, lakukan itu pada istrimu. Dan kemudian dilengkapi lagi di ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Yang pertama, suami diingatkan untuk mengasihi yang agape, yang tanpa syarat, yang berkorban, yang memberi, bukan minta dilayani terus. Nah, karakteristiknya gimana bisa dibaca dalam 1 Korintus pasal 13 yang membahas tentang kasih di sana, bagaimana kasih itu sabar, lemah lembut, tidak cemburu,
dan lain sebagainya. Tapi kemudian, apakah karena dengan alasan, oh saya mau meneladani Kristus, Kristus itu menyerahkan dirinya untuk jemaat, saya juga mau menyerahkan diri saya untuk diinjak-injak oleh istri saya. Terus sekarang ganti, jadi saya yang tunduk pada istri saya karena saya mencintai dia. Apakah seperti itu mengasihi? Enggak juga ekstrim seperti itu ya. Dilengkapi di ayat yang ke-26. Analoginya adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Di ayat yang 25 dikatakan Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Benar, Kristus itu sangat mengasihi jemaat. Benar, suami seharusnya sangat mengasihi istri. Benar, Kristus itu memberikan dirinya bagi jemaat. Benar, sebagian itu juga suami bukan hanya minta dilayani, bahkan memberi dan memberi kepada istrinya. Tapi ini bukan alasan untuk kemudian membiarkan istri berbuat semau-maunya. Wah, kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, dan kemudian ketika istri mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan seorang istri, ketika istri mulai tidak menunjukkan perannya sebagai penolong, tidak menunjukkan kerendahan hatinya untuk tunduk kepada otoritas suami, maka suami ya sudahlah, wes, pokoknya saya kan tugas saya mengasihi, ya sudah, wes. Enggak ya, ternyata kasihnya Kristus yang berkorban kepada jemaat itu bukan dilakukan asal-asalan. Dikatakan di ayat yang ke-26 untuk menguduskannya. Jadi ada tujuan. Tujuannya adalah supaya jemaat itu kudus. Demikian juga suami terhadap istri dalam kasih, dalam mengasihi istri, itu bukan berarti terus ngalah sak karep-karepmu istriku, terserah kamu, saya tidak boleh negur kamu. Loh, boleh. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena konteks tujuannya di sini adalah menguduskannya. Jadi memisahkan dari apa yang tidak baik, mengkhususkan. Kata kudus itu mempunyai makna mengkhususkan, memisahkan dari yang lain dan dikhususkan untuk Tuhan. Begitu juga pandangan seharusnya pandangan yang ada pada suami tentang istri. Hubungan suami istri bicara tentang tujuan, bagaimana aku dan istriku bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan peranku sebagai suami adalah mengasihi untuk kekudusannya, untuk menguduskannya. Jadi di sini peran suami diingatkan bahwa harus memiliki suatu pandangan tentang kekudusan. Dan bagaimana kemudian mengarah menuju kekudusan itu, memisahkan dirinya dan istrinya dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini bicara tentang teguran, di sini bicara tentang pengajaran. Jadi kalau istrinya salah, ya diingatkan bahwa itu salah. Dan kemudian patokan benar salahnya apa? Dilanjutkan di ayat yang ke-26. Sesudah ia menyucikannya, jadi kekudusan, kesucian, itu tujuan yang harus diraih oleh pasangan suami istri. Kekudusan, kesucian. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, memandikannya, membersihkannya dari hal-hal yang kotor-kotor itu, dari kebiasaan yang buruk-buruk itu, dengan air dan firman. Nah, di sini kita ketemu satu patokan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Ini pentingnya kenapa firman Tuhan ngomong itu, hendaklah kamu pasangan yang seimbang. Ini bicara tentang hendaklah kamu sama-sama mengakui otoritas firman dalam hidupmu kelak sebagai suami istri. Firman Tuhan sebagai patokan kebenaran dan kekudusan di mana kita menuju ke sana, itu didasari akan penundukan diri kita sebagai suami istri terhadap firman. Dan kemudian di sini kita menemukan peran suami. Suami pelajari firman, lapar dan hauslah akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita saja tidak sadar, kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita mengarahkan istri kita, bagaimana kita menguduskan, menyucikan istri kita kalau hidup kita sendiri tidak kudus, tidak suci. Bagaimana hidup kita kudus, tidak suci kalau kita tidak tahu patokan benar dan salah. Bagaimana kita tahu patokan benar dan salah kalau kita tidak pernah menyelidiki firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Kiranya ini mengingatkan kita, suami-suami atau calon-calon suami, untuk menyiapkan diri menjelang pernikahan nanti, atau menjalani pernikahan yang sudah
dilaksanakan ini dengan tekun bersekutu dalam firman, menyelidiki firman Tuhan, sehingga dari sana kita memberi diri dituntun oleh Roh Kudus untuk kita mengerti firman, dan kemudian kita menerapkannya pada diri sendiri dan kepada istri kita. Kita mau seperti Kristus berkorban untuk menguduskan, untuk menyucikan. Ada tujuan, yaitu kekudusan, kesucian, perkenanan di hadapan Allah. Sesuatu yang tidak gampang. Kiranya kita dituntun, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Kiranya Roh Tuhan saja yang memampukan kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan menambahkan kepada kami pengetahuan tentang apa yang firman Tuhan tuntut untuk kami lakukan, khususnya suami-suami, bahwa peran kami adalah kami mengasihi istri dengan berkorban, dengan tanpa syarat, tapi juga bukan asal-asalan kemudian memberi diri, diperlakukan semena-mena oleh istri, melihat istri bertindak semaunya kami diam saja. Tidak Tuhan, kami diingatkan bahwa tujuan kami adalah kekudusan, kesucian, perkenanan di hadapan Allah sebagai suami istri, dan kami sebagai suami punya peran untuk mengarahkan, untuk menegur, untuk mengingatkan istri kami akan segala kebenaran firman Tuhan supaya hidupnya boleh kudus dan suci di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami untuk mulai dari diri kami terlebih dahulu, mengingatkan kami untuk senantiasa tunduk kepada otoritas firman Tuhan dan dengan tekun bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami, mampukan kami ya Roh Kudus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.